Maka inilah dia panggilan iman nih, kembali kepada orang yang berpuasa. Maka di saat itulah kita tolak kepada diri. Kalau ngaku kita sebagai orang yang beriman kepada Allah yang Maha Suci, bersyukur telah napas dibagi, maka jagalah semua emosi dan jangan sampai dendam di hati berkepanjangan membuat retak rumah tangga yang sudah indah menjadi suasana resah. Maka baliklah kepada bersyukur kepada Allah. Nilam setitik takkan merusak susu sebelanga, insya Allah. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini ma'rifatika mahabbatak. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Ibrahim fi ayati 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Allah ta'ala aidan fi kitabi fi surati as-tsaniyah minal Qur'an fi surati al-Baqarah fi ayati 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka. Inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Maite apa ibu sekalian beserta Uda dan Uni, saudara-saudari sekalian jemaah Masjid Amal Jatinegara, malam pertama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, malam 23 Maret 2023 Miladiah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini suatu keistimewaan dan kebahagiaan bagi Ustadz Adik khususnya, menyambut malam pertama, menjadi Ustadz pertama di malam Ramadan 1444 Hijriah. Betapa bahagianya hati ini. Kita tak tahu kemarin itu malam Rabu kah, atau malam Kamis kah, atau malam Jumat. Tapi Maha Suci Allah
baik Muhammadiyah maupun NU sekarang serempak di malam Ramadan yang sama melakukan tarawih dengan kebersamaan yang bersahaja. Mudah-mudahan ini adalah kode akan kebahagiaan buat bumi Nusantara ke depan nantinya. Amin ya rabbal alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kuasa kecuali dari Allah yang Maha Kuasa. Kalau Allah katakan bahagia kita besok, bahagialah. Meskipun seperti di perang Khandaq, 300.000 tentara melawan 300 prajurit umat Nabi Muhammad bersama pimpinannya itu Rasulullah SAW. Tiada hujanan hunus pedang, tiada tumpahan darah, tiada apa-apa. Allah kasihkan sebagai lawanan. Di situ datang matahari terik, di situ datang dingin yang menusuk tulang. 300.000 berkurang menjadi 200.000, berkurang menjadi 100.000, berkurang menjadi 1.000, berkurang menjadi 300 orang. Akhirnya habis pun persediaan, mereka pun pulang. Baik dalam kalangan Yahudi maupun jahiliyah Quraisy. Menanglah Rasulullah bersama sahabat lainnya. Itulah yang disebut daya dan kuasa. Maka dalam hal ini, malam ini suatu kebahagiaan buat kita semua. Kita berharap malam ini awalnya kita untuk mendudukkan diri. Karena 10 hari pertama ini, awal malam ini adalah maghfirah. Memohon ampunan Allah. Apapun yang terjadi sebelum tadi kita datang maghrib, di malam inilah kita dudukkan memohon ampunan Allah. Maka ini disebut dengan tahmidan, memuja dan muji kepada Allah yang Maha Rahman. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda Ayanda yang dirahmati oleh Allah, apa ete, ma ete, uni dan uda yang kami sayangi bersama jemaah Masjid Amal yang kita cinta. Puasa adalah menahan al-imsak dan al-manu'. Maka yang ditahan adalah kondisi batin sejatinya. Maka dalam tafsir Jailani dinyatakan sungguh puasa itu dapat mengobati manusia, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari makanan yang berlebihan, perbuatan berlebihan. Karena sungguh makanan dan perbuatan berlebihan itu bisa mematikan hati, perasaan nih, mematikan akal pikiran nih, sehingga kita lupa bahwa Allah lah segala-galanya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah, kembali kepada Allah. Kalau cepat kita untuk menempatkan, tidak cepat kita memulangkan pada Allah yang Maha Rahman, tentu itu akan berkepanjangan. Kata orang tua dulu, boleh kepala panas, hati tetap dingin. Kita ulang bunda. Boleh kepala panas alias kacau tuh kacau, tahap apa yang kita pikirkan dari A sampai Z, tapi hati tetap dingin, perasaan tetap dijaga untuk dikembalikan kepada kebersamaan yang luar biasa. Jangan gara-gara nilam setitik rusak susu sebelanga. Inilah puasa. 30 hari kita bersama ditempa dalam madrasah yang luar biasa. Yang indahnya di situ nanti diturunkannya mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar, Al-Quran. Maka oleh karena itu, untuk tidak mati hati, redup kerinduan kita kepada Allah yang Maha Suci,
Hingga tidak pernah kita mencintai Allah yang kita banggakan selama ini, yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isi. Maka dikala itulah puasa dapat menanggulangi. Maka di awal dalam surah Al-Baqarah 183 tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Al-imanu yang qasimu ila kismin, kata Rasulullah. Iman itu dibagi pada dua. Yang pertama adalah asyukru, yang kedua adalah as-sabru. Nah, puasa ini nisfus sabri, separuhnya dalam sabar. Maka intinya puasa ini seperempat iman. Siapa yang nak bersabar, puasalah kita mulai besok nih. Terpanggillah kita kepada iman. Panggilan pertama bisa menikmati puasa Ramadan yang kita cintai dengan penuh madrasah nih. Awalnya adalah asyukru, bersyukur pada Allah. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau engkau tahu bersyukur, kan kutambahkan rasa syukur itu. Tadi setan itu luar biasa sebelum kita tadi maghrib. Macam-macam ketika kita gaduh sama bini, ketika kita tak cocok sama laki, ketika tak cocok sama orang tua yang telah membesarkan kita, tak cocok sama anak-anak yang sudah kita besarkan bersama. Maka di saat itu tetap hati dalam keadaan dingin, perasaan tetap dikembalikan kepada Allah yang Maha Rahman. Maka di saat itulah rasa syukur yang paling pertama. Apa rasa syukur tuh? Tiada kita berdua tak adalah anak. Mengapa sudah ada anak, gaduh sedikit nak mau dibesar-besarkan, tiada satu pun yang mau mengalah. Maka syukur ada satu alat yang membuat kita mengalah. Inilah dikembalikan kepada rasa syukur kita telah mempunyai segala yang kita punya. Bu, Bapak, Abang dan Kakanda yang dirahmati oleh Allah, apa yang harus kita syukuri? Ternyata disinilah letak keadilan Allah. Maka dia, apa dia? Nafas. Nafas itu tidak memandang apakah dia miskin dan kaya, Allah bagikan nafas itu. Nafas itu tidak dipandang Allah, siapa yang punya jabatan, tak punya jabatan, dikasih Allah nafas itu. Nafas itu tidak memandang dia yang cantik maupun yang jelek, dibagi Allah nafas itu. Maka di saat itulah kita harus berpikir, seyogyanya, sesungguhnya napas nih sudah ada. Harta dan tahta itu sebenarnya alat untuk kita semakin nikmat bernapas. Apa guna kalau harta dan tahta itu buat kita ngos-ngosan bernapas? Artinya, buat apa harta, buat apa tahta, bila itu merusak rumah tangga yang awalnya bagaikan istana penuh surga menjadi neraka. Tapi enak bila harta dan tahta menjadikan istana semakin dekat kepada surga yang sesungguhnya. Baiti jannati. Gaji bini tinggi, gaji laki rendah. Bini tak perlu anggar-anggar gaji. Gaji laki tinggi, bini tak bekerja. Jangan sombong mentang bekerja, memerintah sesuka hati. Munculkan rasa dalam diri. Disitulah yang mau kita jaga. Napas nih, jangan sampai lepas dari jiwa ini. Hati senang walaupun tak punya uang. Oi. Baik, Pak Ete, Ma Ete, Uni dan Uda yang dirahmati oleh Allah. Inilah hakikat dari puasa tuh.
makanya dipanggil kita sebagai orang beriman. Jadi besok ini perlu kita hidupkan lagi panggilan-panggilan ini. Ayanda Haji, kalau orang dulu nampak yang tak berpuasa tuh itu baik kau tuh orang tak beriman itu. Makanya ditutup dulu, ditutup takut dikatakan tak beriman. Maka inilah dia panggilan iman ini, kembali kepada orang yang berpuasa. Maka di saat itulah kita tolak kepada diri. Kalau ngaku kita sebagai orang yang beriman kepada Allah yang Maha Suci, bersyukur telah napas dibagi, maka jagalah semua emosi dan jangan sampai dendam di hati berkepanjangan membuat retak rumah tangga yang sudah indah menjadi suasana resah. Maka baliklah kepada bersyukur kepada Allah. Nilam setitik takkan merusak susu sebelanga, insya Allah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya nanti insya Allah. Mudah-mudahan pada Allah menampun para bunda ayanda sekalian, kakak dan muda dan uni, serta semua jemaah Masjid Amal yang kita cintai. Mohon ampun, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.